Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota kelompok yang pertama adalah Bagas Maulana Darmawan dengan NIM 530141912. Yang kedua adalah Fatika Damayanti dengan NIM 530141913. Yang ketiga adalah Reza Fitra Abdillah dengan NIM 530141914. Yang keempat adalah Jessi Nurlita dengan NIM 530141915. Dan yang terakhir adalah Muhammad Akmal Zakwan dengan NIM 530141916. Langsung pada materi pertama, yaitu adalah piezoelektrik menurut sejarah. Piezoelektrik kita dapat memecahnya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah piezo dan yang kedua adalah elektrik. Piezo yang berarti menekan dan elektrik yang berarti kelistrikan. Menekan adalah gerakan mekanis. Jika saya menekan suatu benda, elektron akan timbul seperti yang kita gunakan dalam induksi Ampere. Adalah salah satu bahan yang pada awalnya digunakan untuk mentransfer elektron antar bahan. Menurut Jacques dan Pierre Curie, mengkombinasikan pengetahuan akan piroelektrisitas ataupun kemampuan bahan-bahan tertentu untuk menghasilkan sebuah energi listrik atau dari sebuah potensial listrik. Dengan pemahaman akan struktur dan perilaku sebuah kristal pada kristal turmalin, kuarsa, ratna cempaka, dan garam rosel. Itu adalah jenis-jenis kristal yang terdapat pada piezoelektrik. Dari uji coba yang mereka lakukan, diketahui bahwa kristal tersebut, terutama kristal kuarsa dan garam rosel, memperlihatkan kemampuan piezoelektrisitas yang paling besar. Dan yang kedua adalah pengertian piezoelektrisitas sendiri. Piezoelektrik adalah tumpukan muatan dalam materi padat seperti kristal ataupun keramik tertentu dalam menanggapi regangan mekanik yang dikenakan. Kata piezoelektrik yang berarti memeras atau menekan, dan elektrik yang berarti listrik ataupun elektron. Kata piezoelektrik berarti listrik yang dihasilkan dari tekanan. Sumber muatan listrik, piezoelektrik merupakan akibat dari efek piezoelektrik. Dan yang di bawah ini ada suatu gambar di mana itu adalah termasuk dari efek piezoelektrik sendiri. Setiap kali bahan material piezoelektrik terletak di bawah tekanan mekanis, maka pemindahan plus V positif proton positif VE juga membawa muatan dalam material yang terjadi. Dan yang terjadi selama medan listrik eksterior tersebut. Ketika mereka terbalik, medan listrik eksternal juga memperluas bahan piezoelektrik. Sedangkan aplikasi piezoelektrik tersebut melibatkan fabrikasi serta deteksi suara, keseimbangan mikro, pembangkitan tenaga tinggi, serta frekuensi elektronik, fokus rakitan optik yang sangat halus. Dan pada bagian ini, efek piezoelektrik akan menghasilkan suatu kemampuan suatu benda material tertentu untuk bergetar ketika diberi tegangan listrik. Jadi, benda tersebut akan bergetar jika ada aliran listrik yang menyuplainya. Namun sebaliknya, ketika pada bidang material tersebut diberikan tekanan tertentu, maka dari material tersebut tidak akan menghasilkan tegangan listrik. Bahwa ini adalah gambar piezoelektrik beserta simbolnya. Yang pertama ini adalah bentuk piezoelektrik. Ini adalah suatu lingkaran dan terdapat adanya kabel penghubung. Dan yang kedua ini adalah seperti magnet lingkaran. Ini tengah-tengahnya ini berupa magnet dan dihubungkan dengan kabel penghubung. Lalu simbol piezoelektrik pada elektronika yaitu seperti ini, bisa dilihat. Pengertian segi prinsip kerja dari piezoelektrik. Efek piezoelektrik juga bekerja dengan cara berlawanan, dengan bahan mengalami sedikit deformasi ketika arus listrik kecil diterapkan padanya, yang banyak digunakan dalam alat mengontrol kerja mekanik. Ini disebut piezoelectric reverse ataupun piezoelektrik kebalikan. Lalu bagaimana efek piezoelektrik itu bekerja? Piezoelektrik mempunyai kristal, di mana kristal tersebut itu adalah komponen utama pada piezoelektrik. Dan kristal piezoelektrik tersebut terdiri dari beberapa domain yang memiliki muatan positif dan negatif. Domain ini simetris dalam kristal. Karena apa? Karena untuk suplai penyeluruhan menjadi
agar komponen itu netral, muatannya itu kan positif dan negatif itu akan netral. Dan efek piezoelektrik terjadi ketika keseimbangan muatan dalam kisi kristal dan material terganggu. Ketika tidak ada kisi yang diterapkan pada materi, muatan positif dan negatif akan merata dan sehingga tidak ada perbedaan potensial. Ketika kisi telah sedikit diubah, ketidakseimbangan muatan terjadi. Nah, di sini adalah perbedaannya yang akan menciptakan perbedaan potensial, sering mencapai ribuan volt. Namun kebanyakan itu hanya terjadi pada kalangan-kalangan tertentu. Yang paling dominan, piezoelektrik ini akan bekerja dan perbedaan potensial itu paling dominan itu adalah antara jutaan volt. Dan efek piezoelektrik balikan terjadi ketika medan elektrostatik yang diciptakan oleh arus listrik menyebabkan atom dalam material sedikit bergerak. Ini adalah contoh kristal. Bentuk kristal piezoelektrik ini adalah heksagonal dan mencakup 3 sumbu, yaitu optik, listrik, dan mekanik. Ini dinamai efek piezoelektrik. Dan kristal ini memiliki cara kerja, yaitu setiap kali gaya diterapkan pada kristal, maka akan menghasilkan listrik. Setiap kali gaya elektromagnetik diterapkan pada kristal, setelah itu kristal mulai bergetar atau menunjukkan pertumbuhan dan reduksi mekanis. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan teman saya yang bernama Fatika Damayanti. Karakteristik bahan dan bahan. Karakteristik bahan pada piezoelektrik ada beberapa tembaga yang digunakan di sirkuit piezoelektrik. Yang pertama yaitu resistor, kapasitor, voltmeter, LED, bohlam, dan baterai. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu resistor. Resistor pada fungsinya untuk menghambat dan mengatur arus listrik. Karakteristik pada resistor yaitu resistansi dan daya listriknya dapat dihantarkan, koefisien suhu, draw listrik, dan induktansi. Resistor dapat diintegrasikan ke dalam sirkuit hibrida dan papan sirkuit cetak, bahkan sirkuit terpadu. Yang kedua, kapasitor. Kapasitor secara umum berfungsi untuk menampung atau penampung tegangan sementara, yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan yang akan dihubungkan ke baterai, nantinya di piezoelektrik, sebagai konduktor pada arus AC. Karakteristik kapasitor sendiri yaitu menentukan suhu, tingkat tegangan, dan rentang kapasitansi serta penggunaan dalam aplikasi tertentu. Meskipun dua kapasitor mungkin memiliki nilai kapasitansi yang persis sama, namun pada nilai tegangannya bisa jadi berbeda. Yang ketiga yaitu voltmeter. Voltmeter yaitu alat atau perkakas untuk mengukur tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Alat ini terdiri dari 3 buah lempengan tembaga yang terpasang pada sebuah bakelit yang dirangkai dalam sebuah tabung kaca atau plastik. Prinsip kerjanya yaitu flux magnetik yang memiliki bentuk gelombang sinus dengan frekuensi yang sama dan masuk ke dalam suatu kepingan logam secara paralel. Yang keempat yaitu LED. LED pada umumnya berfungsi untuk sebagai indikator atau indikasi pada suatu rangkaian listrik. Karakteristik pada LED berbeda-beda menurut warna yang dihasilkan nantinya. Semakin tinggi arus yang mengalir pada LED, maka semakin terang pula cahaya yang dihasilkan. Nah, pada piezoelectricity LED ini merupakan kemampuan material dalam menghasilkan energi listrik dan permukaannya ketika dikenakan gaya pada material tersebut. Artinya LED ini merupakan indikasi bahwasanya rangkaian listrik itu bekerja. Yang kelima yaitu bohlam. Bohlam pada piezoelectricity itu sama dengan LED, yaitu sebagai sensor atau indikator pada bekerjanya suatu rangkaian listrik. Yang keenam yaitu baterai. Baterai ini merupakan perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektronika dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberi daya pada perangkat listrik. Efek piezoelektrik. Efek piezoelektrik adalah kemampuan dari suatu material untuk bergetar ketika diberikan tegangan pada material tersebut dan sebaliknya. Apabila material tersebut diberi tekanan,
maka material tersebut akan menghasilkan tegangan. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Benda berwarna kuning diberikan tekanan atau stres. Ketika benda berwarna kuning tersebut diberikan tekanan, maka akan menghasilkan tegangan yang diukur dalam bentuk volt atau diukur dalam voltmeter. Ketika piezoelektrik mengalami tekanan yang disengaja, maka akan menghasilkan gaya listrik pada bidang piezo, sehingga akan menghasilkan tegangan listrik pada kedua bagian tersebut. Secara lebih mudah dapat dikatakan bahwa prinsip kerja piezoelektrik akan menghasilkan gerakan mekanis berupa getaran suara ketika kedua bidang pada piezoelektrik dialiri arus listrik. Sebaliknya, ketika bidang piezo diberikan tekanan berupa ketukan misalnya, maka energi mekanik tersebut akan diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, efek piezoelektrik dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, efek piezoelektrik langsung. Bila pelat piezoelektrik diberi tekanan, maka akan timbul muatan listrik pada kedua permukaannya. Pelat juga merupakan kapasitor dengan konstanta dielektrik tertentu. Yang akan timbul beda tegangan. Kemudian yang kedua, ada efek piezoelektrik balik. Bila pelat piezoelektrik diberi tegangan listrik, maka kedua permukaannya mendapatkan tekanan. Pelat juga merupakan bahan elastik dengan konstanta elastik tertentu. Tebalnya juga akan berubah. Langkah membuat bahan piezoelektrik. Yang pertama adalah akan menahan panas di atas suhu Curie. Bahan memiliki dipol yang dalam arah berbeda. Dipol ini ditandai dengan vektor yang memiliki gaya dan yang memiliki besar dan arah mereka menunjukkan medan listrik di bagian material itu. Kemudian sebuah objek dan menerapkannya ke panas ke objek, molekul mulai bergetar lebih cepat. Kemudian memungkinkan mereka memiliki sedikit ruang gerak. Kemudian Anda akan menerapkan medan listrik beberapa material dan kemudian dipol dan medan listrik tersebut akan sejajar dengan medan listrik yang ditetapkan, dan kemungkinan Anda berakhir dengan bahan piezoelektrik dipol ke arah yang sama, tetapi bagaimana itu berkaitan dengan pengubahan energi mekanik menjadi energi listrik. Transducer piezoelektrik. Transducer adalah alat yang digunakan suatu energi untuk mengubah energi menjadi energi sebaliknya. Transducer ultrasonik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk suara dan sebaliknya. Transducer akan mengeluarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20 kHz. Transducer ultrasonik 40 kHz akan membangkitkan gelombang dengan frekuensi 40 kHz. Transducer akan diaktifkan jika diberi sinyal dan frekuensi yang di atas 40 kHz itu. Transducer terdiri dari dua macam, yaitu sebagai pengirim dan penerima, transmitter dan receiver. Transducer ultrasonik terbuat dari material piezoelektrik, yaitu terbuat dari material quartz atau barium yang akan menghasilkan medan listrik pada saat material berubah bentuk atau dimensinya. Sebagai akhir dari gaya mekanik, lapisan tipis piezoelektrik adalah suatu bahan tipis yang terbuat dari bahan piezoelektrik, misalnya recall salt atau quartz, yang memiliki kemampuan menghasilkan tegangan listrik bila diberi tekanan. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang penerapan aplikasi piezoelektrik pada kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan video yang disampaikan oleh Elizabeth van der Hoof, beliau menyebutkan
ada 4 benda yang menerapkan piezoelektrik. Yang pertama ada arloji, kedua ada headphone, ketiga ada printer, dan yang keempat ada korek api mekanik. Selain 4 benda ini, piezoelektrik digunakan untuk menentukan kerusakan lokasi dini pada komponen mesin dengan memanfaatkan penjalaran gelombang tegangan atau emisi akustik. Pada bidang kesehatan digunakan untuk USG dengan memanfaatkan ultrasonic transducer. Sedangkan pada bidang transportasi digunakan pada palang rel pintu kereta api dengan sistem kerja ketika kereta api mendekati palang, maka palang akan otomatis tertutup. Dan ketika kereta api menjauh dari palang dengan jarak tertentu, maka palang kereta api otomatis akan terbuka. Piezoelektrik juga digunakan dalam mikrofon dengan memanfaatkan tekanan suara untuk menekan komponen piezoelektrik. Dan di Jepang diaplikasikan pada pintu masuk sebuah stasiun. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan piezoelektrik. Kelebihan piezoelektrik mempunyai beberapa kelebihan penting dibandingkan mekanisme sensing yang lain. Yaitu piezoelektrik dapat membangkitkan sendiri tegangannya. Oleh karena itu, elemen ini tidak memerlukan daya dari luar untuk operasionalnya atau untuk menjalankannya. Untuk suatu aplikasi di mana konsumsi daya sangat terbatas, piezoelektrik sangat cocok untuk digunakan. Selanjutnya, kelemahan piezoelektrik. Yang pertama, piezoelektrik bukanlah suatu dielektrik yang bagus. Ada sedikit kebocoran muatan pada material piezoelektrik. Oleh karena itu, piezoelektrik kurang bermanfaat untuk mendeteksi besaran statik seperti berat pada suatu benda. Yang kedua, material piezoelektrik dibuat melalui proses kristalisasi dengan memanaskan kristal sampai di atas suhu Curie sambil menerapkan tegangan pada elektrodanya. Pemanasan di bawah suhu Curie dapat membatasi penggunaan sensor piezoelektrik. Dan yang ketiga, kekurangan utama piezoelektrik ini, sensitivitasnya hanya bagus untuk sinyal yang berubah-ubah terhadap waktu. Piezoelektrik tidak dapat beroperasi untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan sensitivitas terhadap besaran statik. Meskipun demikian, jika ada sinyal yang berubah terhadap waktu, perlu adanya pemikiran serius untuk menggunakan piezoelektrik ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.